Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beristiqomah melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu ushul fiqh. Masih dengan kitab Qurratul Ain li Syarhi Waraqatul Ain minal Haramain, yang insyaallah di pertemuan ini kita sampai kepada pertemuan yang terakhir. Kita akan menghatamkan kitab ini, yaitu sampai kepada bab tentang istishab, ya, salah satu daripada dalil-dalil yang mukhtalafu fih. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratur rahim Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la rasyam wa alif hadzal kitab. Allahumma salli ala taftah qulubana wa anta asyarasaqana wa anta tawalla amrana wa anta shimardana wa anta qayyimana wa anta fa'ulumana wa anta zida imanana wa anta yasira jami'a amrina wa anta qadi habib habibin wal akhrabi barakatuh wa karamatu wa sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fil istishab. Fasal menjelaskan tentang istishab. Wa minal adillah al-mukhtalaf fiha al-istishab. Di antara daripada dalil-dalil yang masih diperselisihkan di antara ulama adalah al-istishab. Walamma kana al-istishabu lahu ma'nayani. Nah, ketika istishab ini memiliki dua makna, apa itu maknanya? Ahaduhuma muttafaqun ala qabulihi, dan yang satunya mukhtalafu fi. Jadi yang pertama istishab itu adalah istishab yang muttafaq alaih, yaitu yang disepakati untuk diterima. Dan yang kedua adalah istishab yang tidak disepakati atau yang masih mukhtalafu fi. Istishab itu kan menetapkan sesuatu dengan ditetapkan pada kondisi semula atau pada kondisi awal, kondisi sebelumnya. Nah, itu ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalafu fi. Nah, yang muttafaqun alaih ini beliau isyarahkan biqauli dengan perkataan musannif Imamul Jawaini, yaitu wa ma'nal istishab al-hal, istishabul hal alladzi yuhtajju bihi ayastashiba al-asla 'inda adamid dalil asy-syar'i. Mana istishabul hal? Ini istishabul hal, istishab yang muttafaq alaih, ya. Istishab yang disepakati, diterima, tidak ikhtilaf. Jadi istishab itu ada dua maknanya nanti. Alladzi yuhtajju bihi, yang bisa dijadikan hujjah, 'inda adami dalil asy-syar'i, ketika tidak ada dalil syar'i. Kama sayati, seperti contoh yang nanti akan dijelaskan. Ayastashiba al-asla, yaitu ayastashiba al-asla, yaitu menetapkan kondisi asal. Ail adamul asli, apa kondisi asal? Kondisi asal itu ya adamul asli, tidak adanya asal, yaitu tidak adanya tuntutan apa-apa sebelumnya, karena dalam kaidah dikatakan al aslu al adam, yaitu karena apa? Karena asal daripada segala sesuatu itu ya adam, adamu taklif, tidak ada tuntutan apa-apa. Ya, kita sebelum masuk kuliah tidak ada tuntutan apa-apa, tidak ada tuntutan masuk kuliah, tidak ada tuntutan harus imtihan, tidak ada tuntutan apa-apa. Tapi setelah kita masuk kuliah baru ada tuntutan. Berarti kan kondisi asalnya kita itu ada taklif, tidak ada tuntutan. Nah, kondisi kita sebelum masuk kuliah itu disebut dengan istishabul hal, yaitu kondisi semula, yaitu kondisi sebelum kita terikat oleh sesuatu. Inda adami dalil, sebelum atau ketika tidak ada dalil syar'i. Tapi ketika ada dalil syar'i, apa dalilnya? Dalilnya antum muqayyad di kuliah misalkan. Maka ketika ada dalil antum muqayyad di kuliah, ya berarti sudah tidak ada mul asli lagi, sudah. Tapi wajib untuk kuliah. Karena apa? Karena sudah ada dalilnya ini, yaitu muqayyad di kuliah itu. Idza lam yajid al-mujtahid ba'dal bahthi anhu biqadri taqatihi. Setelah mujtahid benar-benar telah bersungguh-sungguh mengkajinya, ada dalil syar'inya tidak ini, ternyata tidak ada dalil. Ya udah, berarti kalau tidak ada dalil secara hukum asal adalah ya adamul asli, yaitu tidak ada asal, tidak ada tuntutan, tidak ada ketetapan, tidak ada tuntutan apa-apa. Contoh, ka'alam yajid dalilan ala wujubi shaumi rajab. Seperti dalil wajibnya puasa Rajab.
dalilnya puasa Rajab ini apa ya kira-kira? Dicari-cari oleh ulama. Ternyata setelah dicari-cari tidak menemukan dalil tentang wajibnya puasa Rajab. Berarti ini hukumnya apa ini kalau tidak ada dalil? Ya sudah, kalau tidak ada dalil berarti hukumnya adalah istishabul hal, yaitu menetapkan kondisi semula. Apa kondisi semulanya? Kondisi semula ya ada taklif, yaitu tidak ada tuntutan apa-apa. Berarti puasa Rajab ya tidak hukumi wajib, tidak dihukumi wajib. Oh, fayaqulu la yajib, ya udah berarti tidak wajib. Orang asal nggak ada tuntutan, sedangkan tidak ada dalilnya, ya udah berarti puasa Rajab hukumnya tidak wajib. Karena apa? Karena listishabil asli, yaitu karena menetapkan kondisi asal, yaitu adamul asli, itu tidak adanya hukum asal ini, yaitu tidak adanya tuntutan itu. Wala wujubi sholatin zaidin ala khamas fa inal asla adamu, atau kewajiban sholat yang lebih dari 5 waktu ini. Kita kan wajib 5 waktu. Nah, kalau 6, 7, 8, 9 itu kan tidak ada dalilnya. Ya kalau tidak ada dalilnya ya udah berarti itu hukumnya apa? Tidak wajib, artinya tidak jadi tuntutan kita. Malah kalau kita tambah-tambahkan sendiri bisa jadi dihukumi bid'ah nantinya karena tidak ada dalil di situ, kecuali kalau ada dalil. Wa amal istishabil ma'na atsani al-mukhtalafu fih fa huwa thubutu amrin fi zamanis tsani li thubutihi fil awal. Nah, adapun istishab bil makna asani, nah ini istishab yang makna yang kedua, yaitu istishab yang mukhtalafu fi, yang diperselisihkan di antara para ulama, yaitu subutu amrin fi zaman asani, yaitu tetapnya perkara ditetapkan pada zaman yang kedua, yaitu tetapnya perkara pada zaman yang kedua li subutihi fil awal, yaitu tetapnya perkara pada zaman yang kedua karena tetapnya perkara dalam apa? Zaman yang pertama. Misalkan contoh, kita ini yakin sudah wudu misalkan. Berarti zaman pertama kita sudah wudu, kemudian kita bincang-bincang ngobrol dengan kawan kesana kemari 1 jam, 2 jam, 3 jam, lupa kita. Aduh, tadi itu saya sudah batal belum ya? Bingung ini. Nah, kita bingung kan, mau sholat langsung takut sudah batal. Tapi tadi saya yakin, barusan tadi saya sholat duhur kok, jam 12 itu. Sekarang udah masuk waktu asar nih, pengen langsung sholat, takut udah batal. Tapi yakin jam 12 itu saya sudah wudu. Nah, maka ketika kita ragu seperti ini, ya kita tetapkan kondisi asal, yaitu kondisi di mana kita pada waktu itu sudah dalam keadaan wudu, ya berarti kita tetapkan kondisi semula, kita berarti masih dalam keadaan wudu. Tapi kalau kondisi kita di zaman yang pertama itu kita belum wudu, misalkan jam 12 kita yakin bahwa jam 12 itu kita berhadas, kita masuk hamam misalkan, tapi lupa apakah setelah keluar dari hamam itu kita wudu atau belum gitu. Nah, dia yakini di zaman yang pertama itu dia berhadas, maka ketika di zaman yang kedua jam 2 dia ragu apakah sudah wudu atau belum, ya sudah istishab bil ma'na tsani, yaitu dengan menetapkan dia pada kondisi yang ada pada zaman yang pertama, yaitu apa? Muhdits, yaitu belum berwudu, belum bersuci. Itu adalah makna istishab bil ma'na tsani, dan ini yang mukhtalafu fi, yang diperselisihkan. Fa wa hujjatun 'indal Malikiyah wa Syafi'iyah dunal Hanafiyah. Sehingga istishab bil ma'na tsani ini menjadi hujjah bagi Malikiyah dan Syafi'iyah, tapi tidak bagi Hanafiyah. At-ta'arud wa tarjih. Walamma faragha min dzikril adillah syara'a fi bayani tarjih bainaha. Faqala wa ammal adillah fayuqaddamu al-jali minha 'ala al-khafi. Ketika setelah Kiai Musannif itu telah selesai menyebutkan dalil-dalilnya, dalil-dalil syar'i yang muttafaq alaih dan yang mukhtalafu fi, kemudian beliau langsung bergegas menjelaskan mengenai tarjihnya. Tarjih, ketika ada tarjih itu ya ketika ada dalil yang berselisih pendapat, ada yang kontradiksi dan tidak bisa dijamikan. Nah, kalau yang kontradiksi kan kita bisa gunakan step-stepnya. Pertama kita jamikan, kita kumpulkan antara kedua dalil yang kontradiksi ini untuk kita arahkan kepada arahnya yang berbeda, arahnya masing-masing. Nah, kalau tidak bisa dijamikan, ya sudah kita lihat tarikhnya, mana yang lebih dulu ada. Nah, kalau kita ketahui dalilnya, mana yang lebih dulu turun asbabun nuzul atau mana yang lebih dulu turun asbabul wurud dalam hadis, ya berarti yang datang belakangan, yang mutakhir itu dia menjadi nasikh, yaitu yang menasikh dalil yang pertama. Itu kalau diketahui tarikhnya. Tapi kalau tidak diketahui tarikhnya, maka
fayutawaqqaf hatta apa? Hatta zuhuril murajjih, sampai tampaknya murajjih. Nah, murajjih ini adalah ya tarji, ini kita mentarji. Ini bagaimana? Nah, tarji dipandang dari sudut pandang yang bermacam-macam. Bisa dipandang dari sudut riwayat sanadnya atau dari matannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga beliau ingin menjelaskan tentang tarji. Wa amal adillah fa yuqaddamu al-jali 'alal khafi. Nah, ketika ada dalil jali dengan dalil khafi kontradiksi, ya udah, kita dalam mentarji itu salah satunya dengan mendahulukan yang jali, yang lebih terang daripada yang khafi, yang samar. Wa zalika ka zahir 'alal muawwal. Nah, yang itu contohnya seperti yang zahir dengan yang muawwal. Zahir kan ini jali, jelas, zahir. Nah, tapi kalau yang muawwal itu yang khafi. Karena apa? Karena zahir itu kemungkinan yang rojihnya. Ar-rojih yaitu lafaz yang berkemungkinan pada makna yang lain, ya, makna yang lain. Namun salah satunya itu ada yang lebih unggul. Nah, yang lebih unggulnya ini disebut dengan zahir, yang diunggulinya itu disebut dengan muawwal. Nah, berarti kan zahir ini lebih jali daripada muawwal. Maka zahir didahulukan daripada muawwal. Karena muawwal marjuh, tapi zahir rojih. Walafzu fi ma'nahu al-haqiqi ala ma'nahu al-majazi. Lafaz walafzu fi ma'nahu al-haqiqi ala ma'na al-majazi. Lafaz yang menggunakan makna hakiki lebih didahulukan daripada lafaz yang menggunakan makna majazi. Wa yuqaddamu ad-dalil al-mujib lil alam ala ad-dalil al-mujib li dzan. Dalil yang yang menghantarkan kepada keyakinan yang mantap 100%, ini kita dahulukan daripada dalil-dalil yang mewajibkan atau yang menimbulkan pada pengetahuan yang masih bersifat zon, yang kemungkinan besar, ya 100%-nya lebih didahulukan daripada yang hanya 75%. Fa yuqaddamu al-mutawatir 'alal ahad, maka yang mutawatir kita dahulukan daripada yang ahad. Illa ayyakuna al-awwal 'amman fa yukhassu bihi kama taqaddam fi takhsisil kitabi bis sunnah. Kecuali apabila yang pertama itu am, maka yang am ini ditaksis dengan yang kedua sebagaimana pada masalah yang sebelumnya. Kama taqaddam fi takhsisil kitab bis sunnah. Wa yuqaddamu an-nutqu aynas min kitabin aw sunnatin 'alal qiyas. Kemudian kita dahulukan nas dari kitab ataupun sunnah daripada qiyas. Karena nas dengan kitab lebih dulu. Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas. Nah, qiyas pun kita belakangkan kalau di situ ada ijma. Jadi ijma martabatnya itu di atasnya qiyas. Jadi kalau ada ijma ya kita pakai ijma. Nah, kalau sudah tidak ada Al-Qur'an, di Al-Qur'an tidak ada, di sunnah tidak ada, kemudian ijma juga belum ada, ya berarti kita pakai qiyas. Illa ayyakuna nutqu aman fayukhassu bil qiyas kama taqaddam. Kecuali apabila nutkunnya, nasnya itu berupa lafaz yang am, maka dia bisa ditaksis dengan qiyas. Seperti dalam pengkiasan budak itu ya. Budak yang dirajam, budak yang dijilid, budak perempuan, budak laki-laki yang dijilid. Nah, budak laki-laki yang dijilid ketika dia berzina, nah itu kan tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Tapi yang ada dalilnya itu adalah amat, ya. Amat itu dalilnya adalah separoh hukuman, yaitu tidak fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah, itu untuk hur, untuk yang merdeka. Tapi kalau untuk budak perempuan itu separohnya, budak perempuan separohnya, dan itu ada nasnya. Nah, masalahnya itu untuk budak laki-laki. Nah, budak laki-laki kan tidak ada nasnya. Nah, ini bagaimana ini caranya? Maka Al-Qur'an yang umum tadi sunnah itu ditaksis fajlidu kulla wahid minhum mi'ata jaldah, ayat Al-Qur'an. Ini ditaksis dengan apa? Dengan qiyas, yaitu mengkiaskan budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan. Itu kalau memang nutkunnya am, ya, nutkunnya am, fayukhassu bil qiyas kama taqaddam. Wa yaqaddimu al qiyas al jali 'ala al qiyas ka qiyasil ilat 'ala al qiyas al khafi ka qiyasis syabah. Dahulukan qiyas jali seperti qiyas ilat daripada qiyas khafi seperti qiyas syabah. Fa in wujida fin nutqi ain nas min kitabin aw sunnatin ma yughayyiru al asla ay al adam al asli alladhi yu'abbar anhu bi istishabil hal kama taqaddam fawadihun annahu yu'malu bin nutqi wa yutraku al aslu. Nah, maka apabila dalam nas baik Al-Qur'an ataupun hadis ada sesuatu yang merubah hukum asal,
Ail adamul asli alladzi yu'abbar anhu bi istishabil hal, yang diibarahkan, yang diredaksikan dengan istishabul hal kama taqaddam fawadihun, maka jelas berarti kalau ada dalil, ada sesuatu yang merubah kondisi asalnya. Fawadihun annahu yu'malu bin nutqi wa yutraku al aslu, maka jelas kita amalkan nutkunnya, kita amalkan nasnya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang merubah hukum asal. Seperti kewajiban sholat. Kewajiban sholat ini kan karena ada nas, nutkun, ya, ada nas Al-Quran, ada sesuatu yang merubah kondisi asal. Itu kondisi asal kita sebelum ada nas aqimus sholat, itu kan kita tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi setelah turun ayat aqimus sholat, berarti ada nas, dan di situ ada sesuatu yang merubah kondisi asal, yaitu kondisi asal tidak ada tuntutan apa-apa menjadi ada tuntutannya. Maka idza wujida ijma'un aw qiyasun, demikian pun ketika ada ijma' atau ada qiyas, intinya ma yughayyiru al asla, segala sesuatu yang merubah kondisi asal, baik itu berupa nas, ayat Al-Qur'an, hadis, ijma' ataupun qiyas, maka berarti ya diamalkan nutkunnya dan ditinggalkan aslunnya atau kondisi asalnya itu ditinggalkan. Wa illam yujad syai'un min zalik, tapi kalau tidak ditemukan apa-apa, fayustashabu al-hal al-adam al-asli fayu'malu bihi kama taqaddam. Tapi kalau tidak ada nasnya atau tidak ada sesuatu yang merubah kondisi asal, ya seperti tadi masalah puasa Rajab itu, ya maka fayu'malu bihi, maka diamalkan istishabul halnya itu. Ya itu ya udah, berarti tidak ada tuntutan apa-apa, ya. Itu salah satu tarjih dalam beberapa dalil yang berta'arud, yang berkontradiksi. Faslun fil ijtihad wa taqlid. Pasal menjelaskan tentang ijtihad dan taqlid. Walamma faragha minal kalam 'anil adillah syar'a yatakallamu 'alal ijtihad fa dzakara syurutul mujtahid. Setelah musannif selesai menjelaskan tentang dalil-dalil syar'i muttafaqun alaih wa mukhtalafun fi, kemudian beliau menjelaskan tentang ijtihad. Maka beliau menyebutkan syarat-syaratnya mujtahid. Faqala wa min syaratil mufti wa huwa al mujtahid ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhhaban. Seorang mufti, yaitu seorang mujtahid, hendaklah dia seorang yang aliman bil fiqhi aslan wa far'an, baik usulnya ataupun furu'nya, khilafan wa madhaban, khilafnya maupun madhabnya semuanya mengetahuinya, faham betul, menguasai. Wa muradu bil asli dalailul fiqhil mazkura fi ilmi usulil fiqhi. Yang dimaksud oleh beliau di sini yang dengan asal, ya, aslan wa far'an, itu adalah dalil-dalil fikih yang disebutkan dalam ilmu usul fikih, yaitu mengetahui usul fikihnya. Tidak hanya mengetahui fikihnya saja, tapi usul fikihnya juga harus betul-betul faham. Wa fi idkhaliha fil fiqhi, tapi memasukkan materi-materi dalailul fiqhi dalam pembahasan fikih, kama taqtadi ibaratuhu, sebagaimana yang dituntut oleh ibaratnya beliau, yaitu musamahah, ya ada dispensasi lah. Ya karena ada sedikit ta'alluq, yaitu untuk membantu pemahaman untuk bisa menyampaikan fikih dengan mudah. Wa yahtamilu annahu yuridu bil asli ummahatul masail, dan ihtimal juga memungkinkan juga yang dimaksud oleh beliau dengan aslun dalam perkataannya aliman bil fiqhi aslan, itu maknanya adalah aslan adalah ummahatul masail, yaitu masalah-masalah pokok, masalah-masalah induk, masalah-masalah besar, allati hiya kal qawaid, yaitu masalah-masalah tentang kaidah-kaidah. Kalau furu itu kan sudah masalah kecabang, ya, masalah dakik. Tapi yang dimaksud di sini adalah kaidah-kaidahnya, yaitu ummahatul masail, masalah yang menjadi induknya masalah. Induknya masalah ya berarti kaidah-kaidah yang berada di atas itu. Kalau di bawahnya itu sudah cabang. Wa tafarru 'alaiha ghairuha, dan anak-anaknya juga, yaitu cabang-cabangnya, yaitu selain daripada induknya itu, yaitu yang berada di bawahnya. Lakin yafutu atambi ala ma'rifati usulil fiqh. Namun beliau tertinggal, artinya tidak memperhatikan untuk menjelaskan ini ala ma'rifati usulil fiqh, dalam mengetahui usul fiqh. Artinya beliau
menyebutkannya ya illa ayyadkhula dzalika fi qauli kamil alat. Namun karena apa? Tidak menyebutkannya, tidak menjelaskannya. Karena apa? Karena masalah itu yaitu masalah ummahatul masail dan yatafarru 'alaiha ghairuha itu semuanya masuk dalam perkataan beliau nanti di perkataan setelahnya yaitu kamilul alat, yaitu sempurna alatnya, perangkatnya. Nah, di antara daripada perangkat-perangkat ini adalah ya pemahaman tentang kaidah-kaidahnya, kemudian apa usul-usulnya. Nah, itu sudah masuk ke dalam kamilul alat. Sehingga dalam penjelasan beliau tentang ma'rifat usul fiqh itu beliau tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan ummahatul masail dan yatafarru 'alaiha ghairuha. Kenapa? Karena makna ini sudah masuk ke dalam perkataan beliau kamilul alat, yaitu sempurnanya alat, yaitu perangkatnya. Wa muradu bil far'i al masail al mudawwana fi kutubil fiqh. Yang dimaksud dengan fara' cabang yaitu aslan wa far'an itu adalah masalah-masalah yang telah dibukukan dalam kitab-kitab fikih, itu yang sudah menjadi produk jadi. Wa muradu bil khilaf al masail al mukhtalafu fiha bainal ulama. Yang dimaksud dengan khilaf adalah permasalahan-permasalahan yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Wabil madhab, yang dimaksud dengan madhab ma yastaqiru alaihi ra'yu. Yang dimaksud dengan madhab itu adalah sesuatu yang mustaqir, yaitu sesuatu yang diyakini atau sesuatu yang yastaqiru alaihi ra'yu, yaitu sesuatu yang diyakini oleh pendapatnya. Sesuatu yang diyakini oleh pendapatnya. Pendapatnya ini siapa? Nyanya itu ya sahibul madhabnya, yaitu pemilik madhabnya. Hadza in humila 'alal mujtahid al-mutlaq. Ini ketika diarahkan kepada mujtahid mutlak. Jadi mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Mujtahid mutlak itu yang dimaksud dengan madhab itu adalah segala sesuatu pendapat atau segala pendapat-pendapat yang telah diistiqrarkan atau yang telah ditetapkan oleh pendapatnya, ya, bukan pendapat imamnya, bukan, tapi pendapatnya, nyanya itu sahibul madhab. Tapi kalau muqayyad, yaitu mujtahid muqayyad, itu yang dimaksud dengan madhab, ya, itu adalah apa? Ma yastaqiru alaihi ra'yu imamih, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh pendapat imamnya. Nah, yang mutlak itu seperti imam madzhabul arba'ah. Itu mutlak, sehingga yang dimaksud daripada madhab Syafi'i ya berarti segala sesuatu yang diyakini, yang ditetapkan oleh pendapat imamnya, yaitu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Rafi'i, Imam Nawawi misalkan, yaitu muqayyad atau yang masih mengikut, masih merujuk kepada pendapat imamnya, maka disebut dengan mujtahid muqayyad. Sehingga yang dimaksud dengan madhab ketika nisbatnya kepada mujtahid yang muqayyad itu adalah ya segala sesuatu pendapat yang telah ditetapkan oleh pendapat siapa? Imamnya, bukan pendapat dirinya sendiri, bukan. Nah, wa faidatu ma'rifatil khilaf liyadhhab ila qaulin minhu. Nah, faedah daripada mengetahui khilaf di antara para ulama itu agar kita bisa berpendapat untuk mengambil pendapat daripada salah satu pendapat yang ada, sehingga ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafnya umat saya itu rahmat, maksudnya ya agar kita tidak mudoyak gitu, tidak sempit, karena kita bisa mengambil pendapat-pendapat yang kita ambil. Misalkan ada pendapat yang memperbolehkan, ada yang pendapat yang tidak memperbolehkan, ya mungkin di satu keadaan kita mengambil pendapat yang diperbolehkan, maka diperbolehkan, sehingga tujuan daripada mengetahui khilaf ya tak lain untuk supaya kita bisa berpendapat kepada salah satu pendapat yang terjadi khilafnya itu. Wala yakhruju anhu bi ihdasi qaulin akhar, dan tidak keluar daripada khilaf ini bi ihdasi qaulin akhar, yaitu dengan ihdasi qaulin akhar, dengan mewujudkan adanya atau dengan mewujudkan adanya ucapan yang lain, li anna fi kharqan li ijma'i man qablahu. Karena di dalamnya, yaitu di dalam ihdas qaulin akhar ini ya berarti di situ mengandung makna kharqan, yaitu membedah ataupun merusak ijma'nya ulama-ulama yang sebelumnya, haitsu lam yadhhabu ila dzalikal qaul. Kiranya ulama-ulama yang setelah yang telah sepakat itu dia tidak berpendapat atau tidak merujuk kepada ucapan yang baru muncul itu gitu. Jadi khilaf di antara para ulama itu tujuannya ya untuk supaya kita bisa berpendapat kepada salah satu pendapat yang ada, ya, pendapat yang ada. Nah, ketika
ijma ataupun ulama-ulama yang berpendapat pada satu pendapat yang telah disepakatinya, misalkan pendapat A berpendapat seperti ini, pendapat B berpendapat seperti ini, maka ketika ada pendapat lain, ya pendapat lain yang berselisih dengan pendapat A atau pendapat B, maka itu tidak bisa merusak apa ijtihadnya si A atau si B itu. Karena apa? Karena ketika merusak ya berarti kharqan li ijma'i man qablah, karena berarti telah merusak apa ijma'nya pendapat yang sebelumnya, sehingga kemudian muncul kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad atau la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa rusak atau tidak bisa dirusak oleh ijtihad yang lain gitu. Sehingga qaul qadim Imam Syafi'i tidak bisa dirusak dengan qaul jadid. Qaul qadim ya diimalkan qaul qadimnya, qaul jadid ya sok silakan diimalkan qaul jadidnya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Haitsu lam yadhhabu ila zalikal qaul. Wa min syaratil mufti aidan ayyakuna kamilal alat fil ijtihad. Nah, di sini kan ada perkataan beliau kamilal alat fil ijtihad. Syarat daripada mufti di antaranya lagi adalah sempurna perangkat-perangkat ijtihadnya. Ya, di antara perangkatnya adalah pemahaman terhadap usul fiqh. Wa yahtamilu ayyurida bikamalil alat sihhata zihni wa judatal fahmi ba'dah. Dan ihtimal yang dimaksud daripada beliau kamalatul alat itu adalah sihhata zihni, yaitu hatinya, pikirannya itu sahih, ya ya sahih, bersih, tidak rusak, tidak cacat, tidak kurang, wajudatal hifzi, dan baiknya pemahaman. Ba'dahu ya wa yahtamil ayyura bikamal alat sihhata zini wa judatal fahmi ba'dahu. Berarti ba'dahu setelah tadi syarat yang pertama ya. Jadi syarat yang pertama kan harus ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban. Nah, setelah syarat itu kemudian disyaratkan juga ada syarat yaitu kamilal alat fil ijtihad. Yang dimaksud dengan kamilal alat adalah sihhataz zihni wajudatal fahmi. Fayakunu ma ba'dahu syaratun akhar, maka berarti syarat-syarat yang setelahnya itu yaitu dianggap sebagai syarat lain. Wa yahtamilu ayyurida bikamalil alat. Jadi Jadi syarat yang ini dianggap sebagai syarat yang lain gitu ya, syarat yang lain. Wa yahtamilu ayyurida bikamalil alat ma zakarahu ba'du fayakunu tafsiran lahu. Atau yang dimaksud dengan kamalul alat itu adalah apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya, ba'du setelahnya, fayakunu tafsiron lahu. Jadi yang dimaksud dengan kamilul alat itu adalah apa-apa yang telah beliau sebutkan setelahnya. Apa yang beliau sebutkan setelahnya itu arifan bima yuhtaju ilaihi fi istinbatil ahkam wa tafsiril ayat al-waridah fil ahkam. Itu yang dimaksud dengan kamilul alat, yaitu apa-apa yang beliau sebutkan setelahnya. Berarti fayakunu tafsiron lahu, berarti apa-apa yang disebutkan setelahnya itu menjadi tafsir daripada makna kamilul alat. Ani qaulahu, apa maksud daripada ma ba'dahu itu atau sesuatu yang beliau sebutkan setelahnya, yaitu ya ucapan beliau arifan bima yuhtaju ilaihi fi istinbatil ahkam. Hendaklah seorang mujtahid itu adalah seorang yang mampu mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan olehnya dalam beristinbat hukum apa saja, minan nahwi wal fiqhi wa ma'rifatir rijal rawin lil hadis liyakhudha bi riwayatil maqbul minhum dunal majruh, supaya bisa mengambil riwayat yang makbul daripada riwayat yang majruh. Karena tahu kan mana yang makbul, mana yang majruh. Wa idza akhadha al hadis minal kutub allati iltazama musannifuha takhrij as-sahih kal muwatta wal bukhari wa muslim lam yahtaj ila ma'rifatir rijal. Namun ketika seorang mujtahid ini mengambil hadis-hadis dari kitab-kitab yang musannifnya itu iltizam dengan takhrij yang sahih, yakni benar-benar meneliti, mengeluarkan yang sahih-sahihnya saja seperti muwatta wal bukhari wa muslim dan kitab sunan lainnya, lam yahtaj ila ma'rifatir rijal, maka tidak butuh lagi untuk mengetahui rijal ya, karena sudah ditakhrij oleh musannifnya. Ya, kalau kita mengetahui rijal lagi dicek lagi ya seakan kita tidak percaya kepada Imam Malik. Imam Malik lebih ahli daripada kita. Wa tafsiril ayatil waridah fil ahkam wal akhbaril waridah fiha, dan mengetahui juga tafsir ayat ahkam wal akhbar al waridah fiha dan ahadisul ahkamnya juga, liwafiqa dzalika fi ijtihadi wa la yukhalifu, agar supaya apa? Agar ijtihadnya itu sesuai dengan ayatul ahkam wa hadisuha, supaya tidak
tidak berselisih dengan dalil. Wal muradu min zalik ma'rifatu ma yata'allaqu bi fiqhi tilkal ayat. Yang dimaksud daripada tafsirul ayatil waridah fil ahkam wal akhbar al waridah fiha, maksudnya adalah mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan fikihnya ayat-ayat tadi, yaitu ayat-ayat ahkam. Wa fiqhi tilkal akhbar, dan fikihnya hadis-hadis itu, yaitu ahadisul ahkam. Duna ma'rifatil kisos, bukan mengetahui tentang kisah-kisahnya, bukan. Karena ayat Al-Quran kan ada ayatul ahkamnya. Ada dalam hadis ya berarti ada hadisul ahkam. Karena dalam Al-Quran tidak semuanya itu tentang hukum. Tapi ada juga kisah-kisah, ada juga akhlak dan lain sebagainya. Wala yusaratu ayyakuna hafizun lil Quran wala li ayatil ahkami minhu. Dan tidak disyaratkan seorang mujtahid harus hafal betul Al-Quran. Tidak disyaratkan ya. Tidak disyaratkan harus hafizun lil Quran. Wala li ayatil ahkam, dan tidak disyaratkan juga hafal ayat-ayat ahkam semuanya. Wala muhitun bil hadis wal asar al waridah fil ahkam, dan tidak disyaratkan juga harus paham betul menguasai hadis-hadis dan asar-asar al waridah fil ahkam. Asar-asar pendapat-pendapatnya atau kaul-kaulnya, kalam-kalamnya para sahabat mengenai hukum-hukum itu. Tidak wajib. Nah, karena Imam Syafi'i berkata, tidak ada satu orang pun yang mampu menguasai hafal semua hadis-hadis Nabi itu. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, la tajtami'u as-sunan kulluha 'inda ahad. Tidak akan mungkin bisa semua sunnah-sunnah Nabi, akhbar-akhbar Nabi, hadis-hadis Nabi itu terkumpul pada satu orang. Jadi walaupun itu mujtahid mutlak, mujtahid yang mustaqil, itu ya tidak mungkin hafal semua kalamnya Nabi. Karena kalam Nabi kan ya sepanjang umur hidupnya Nabi. Itu. Fal muradu ayyakuna, selama Nabi menjadi Rasul. Fal muradu ayyakuna aliman bi jumlatin minal ahadis al waridah fil ahkam al masyhura 'inda ahli ilmi wa aliman bi fiqhiha. Maka berarti yang dimaksud daripada aliman di situ ya tidak berarti aliman semuanya, tapi aliman sebagian besar. Alim mengetahui sebagian besar daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i 'inda ahli ilmi wa aliman bi fiqhiha, dan juga mengetahui tentang fikihnya, yaitu fikihnya tentang ahadisul ahkam itu. Wala yustaratu ayya'rifa al hadis al gharibah, dan tidak disyaratkan juga seorang mujtahid itu harus mengetahui hadis-hadis yang gharib. Wala tafsiru gharibil hadis, dan tidak wajib juga mengetahui tafsirnya gharibil hadis. Gharib-gharibnya hadis tidak wajib untuk diketahui pentafsirannya itu apa, karena terlalu dakik, terlalu detail banget. Wa in kana ma'rifatu zalik taziduhu tamkinan. Walaupun kalau kita bisa mengetahui semua itu ya lebih bagus, bisa taziduhu tamkinan, bisa lebih meyakinkan, bisa lebih memantapkan kan? Bisa lebih mengatakan, tapi tidak sampai menjadi syarat. Itu syarat mujtahid. Kemudian syarat mustaftinya, itu orang yang meminta fatwa. Wa min syaratil mustafti ayyakuna min ahli taqlid. Syarat daripada mustafti kita ini, orang yang meminta fatwa, itu syaratnya kita termasuk daripada orang yang ahli taqlid. Ay laysa min ahli ijtihad, yaitu orang yang bukan ahli ijtihad. Maka para mujtahid tidak boleh taklid. Imam Syafi'i yang tidak boleh taklid kepada Imam Malik setelah beliau menjadi seorang mujtahid. Begitupun mujtahid yang lainnya, yaitu ketika mampu untuk beristihad, mujtahid yang mutlak, itu tidak boleh istihad kepada mujtahid yang lain. Fa yuqallidu al mufti ayil mujtahid fil fatwa fil futya wa asyara bidzalika ila masalatin. Maka seorang mufti ini fa yuqalladu al mufti ayil mujtahid fil futya. Maka dia akan fayuqallidu, maka dia bertaklid kepada seorang mufti, yaitu seorang mujtahid dalam fatwanya. Nah, dalam hal ini beliau mengisyaratkan, yaitu Imam Al-Juwaini mengisyaratkan pada dua masalah. Yang pertama, haduma annahu la yajuzu taqlidu kulli ahad, bal innama yuqallidu al-mujtahid in wajadahu. Jadi la yajuzu taqlidu kulli ahad. Jadi tidak boleh kita yaitu taklid kepada semua mazhab, berarti tidak boleh taklid kepada semua kulli ahad. La yajuzu taqlidu kulli ahad. Bal innama yuqallidu al-mujtahid in wajadahu. Tidak boleh taklid kepada
setiap orang, ya, setiap orang. Artinya kita tidak boleh taklid kepada orang sembarangan, tapi bal innama yuqalidu al mujtahid. Tapi yang boleh itu dia ya taklid kepada seorang mujtahid in wajadahu, apabila menemukannya. Ya, kita sekarang ya sudah mutawatir, sudah menemukan ada 4 madhab, ya berarti kita wajib untuk taklid kepada 4 madhab. Madhab itu kan madhab isim zaman, isim makan. Zahabah, tempat berjalan untuk sampai kepada tujuan. Karena kalau kita langsung berjalan sendiri ke tujuan kita, yaitu menuju kepada syariat yang benar-benar syariat, yang benar-benar dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadisnya, kan sulit. Maka butuh ada jalan. Nah, jalan untuk sampai kepada tujuan itu adalah dengan melewati madhab-madhab ini, gitu. Wasani innama yuqallidu fil fatwa. Jadi seorang mustafti hanya boleh taklid dalam masalah fatwa, hukum-hukum syariat. Wala yuqallidu fil af'al, tapi tidak boleh taklid dalam af'al. Jadi kita boleh taklid hanya dengan fatwanya, tapi tidak boleh taklid dengan af'alnya. Misalkan ada mujtahid melakukan satu perbuatan, kita ikut-ikutan. Alasannya kita taklid dengan mujtahid yang kita ikuti. Tapi taklidnya bukan taklid dengan fatwanya, tapi taklid dengan af'alnya. Itu saya mengikuti mujtahid itu karena mujtahid yang itu melakukan hal yang ini misalkan, kemudian kita mengikutinya, maka tidak bisa. Karena mujtahid muqallid hanya bisa mengikuti seorang mujtahid fil fatwa, dalam fatwa saja, tidak boleh dalam af'al. Maka falau ra'a al jahil al alima yaf'alu fi'lan, maka ketika seorang yang bodoh mengetahui seorang yang alim melakukan perbuatan tertentu, lam yajuz lahu taqliduhu fihi, maka tidak boleh dia mengikutinya hatta yas'alahu, sampai dia bertanya. Sampai dia ya Syekh, apa yang kamu lakukan ini apakah boleh saya lakukan misalkan. Kalau boleh, ya boleh kita lakukan. Tapi kalau tidak boleh, ya udah berarti kita jangan ikut-ikutan. Idzla'allahu fa'alahu li amrin la yazhar lil muqallid. Kenapa? Karena bisa jadi Syekh itu melakukan sesuatu karena ada perkara lain, karena ada alasan lain yang tidak diketahui oleh muqallid gitu. Jadi harus bertanya langsung. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa 'alima minhu anna man kana min al-ijtihad lam yajuz lahu ay yuqallida ghairahu kama nabbaha alaihi biqaulihi wa laysa lil 'alim ay al-mujtahid ay yuqallida ghairahu li tamakkunihi min al-ijtihad. Hadza huwa as-sahih. Jadi diketahui dari perkataan beliau di atas tadi bahwa seseorang yang termasuk daripada ahli ijtihad, yaitu seorang mujtahid, tidak boleh baginya untuk bertaklid kepada mujtahid yang lain, karena dianya sendiri mampu berijtihad sendiri. Kama nabbaha alaihi biqauli, sebagaimana yang diingatkan oleh beliau dengan perkataannya laisa lil alim ayyuqallid. Tidak diperbolehkan bagi seorang mujtahid untuk bertaklid kepada yang lainnya. Li tamakunihi minal ijtihad, karena dianya sendiri mampu untuk berijtihad. Hadza wa as-sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Wa qila yajuz, ada pendapat yang lemah itu mengatakan boleh seorang mujtahid taklid kepada mujtahid yang lainnya. Wa taqlidu qabulu qaulil qail bila hujjah. Taklid itu adalah menerima pendapat orang lain, yaitu pendapatnya mujtahid yang berpendapat itu bila hujjah, dengan tanpa hujjah yazkuruha yang ia sebutkan. Yang penting ikut-ikut saja. Misalkan kita bertaklid kepada Imam Syafi'i mengenai masalah furudul wudu sitatun, ya kita hanya mengikuti, menerima pendapatnya tanpa kita tahu hujah-hujahnya beliau itu apa, istidlalnya beliau itu dari apa, kita tidak menyertakan, tidak menyebutkannya, maka ya kita ini muqallid. Sehingga ada ulama yang membedakan antara level yang disebut dengan muqallid dengan muttabi'. Kalau muqallid dia mengikuti qabulu qaulil ghairi min ghairi ayya'rif min aina huwa ya'khud, artinya bi ghairi hujjah. Tapi kalau muttabi' itu sedikit lebih tinggi, yaitu kita yang punya takhusus di ilmu tertentu, di itu ilmu agama. Nah, kita mengetahui bertaklid kepada mujtahid. Nah, itu setidaknya ketika kita bertaklid kepada mujtahid, ya kita tahu gitu. Mujtahid itu beristimbat ataupun beristihad dari mana hujahnya, bagaimana tata cara beristihadnya. Sehingga faedah daripada mempelajari ilmu ushul fiqh itu tidak hanya kembalinya kepada seorang mujtahid, tapi juga kembali kepada seorang muqallid. Nah, faedah ushul fiqh yang kembali kepada seorang mujtahid yaitu agar mujtahid mampu untuk berijtihad, agar mujtahid mampu untuk beristimbat. Tapi faedah ushul fiqh bagi kita seorang muqallid itu faedahnya agar kita tahu gitu, agar kita tahu dari mana seorang mujtahid itu
berijtihad. Itu fungsi daripada usul fiqh yang kembali kepada kita. Fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkuru minal ahkam la yusamma taqlidan. Maka berdasarkan ini, maka ketika kita menerima ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkuru minal ahkam, pada apa-apa yang beliau sebutkan mengenai hukum-hukum syar'i, la yusamma taqlidan, maka tidak dikatakan taklid, li'annahu yajibu al-akhdhu biqaulihi fi ma yadhkuru minal ahkam wa illam yadhkur dalilu zalikal hukmi. Karena apa? Karena wajib untuk mengambil ataupun menerima ucapannya Nabi pada apa-apa yang beliau sebutkan dari hukum-hukum syar'i, walaupun kita tidak menyebutkan wa ilam yazkur dalil dzalikal hukmi, walaupun Nabi tidak menyebutkan dalilnya hukum tersebut, walaupun tidak menyebutkan dalilnya hukum tersebut, li'annahu qad qama ad-dalil ala qabuli qawlihi. Kenapa? Karena ya walaupun Nabi tidak menyebutkan dalilnya, sehingga kita tidak tahu dari mana Nabi berkata seperti itu, ya karena Nabi sudah jelas Nabi itu tidaklah berkata kecuali dari wahyu, kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga kita yang tidak perlu untuk melacak atau mendeteksi ini Nabi beristihad dari mana, Nabi berkata sumbernya dari apa. Ya sudah, Nabi berkata ya itu adalah dalil. Tapi kalau kita bertaklid kepada seorang mujtahid, kan ya kita harus tahu kalau kita mau mutabi, kalau kita pengen mengetahui dari mana mujtahid itu berhujjah gitu. Tapi kalau tidak menyebutkan hujjahnya, ya itu disebut dengan muqallid. Li'annahu qad qama ad-dalil. Kenapa Nabi tidak menyertakan dalilnya? Ya karena jelas li'annahu qad qama ad-dalil ala qabulihi, ala qabuli qauli, karena sudah jelas adanya dalil yang menunjukkan akan diterimanya ucapan-ucapan Nabi, yaitu mukjizat adalah ala risalati, yang menunjukkan akan risalahnya beliau dalam bersabda. Wa minhum man qala, dan diantara dari ulama lain ada yang berkata at-taqlidu qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu. Ada yang berkata atau ada yang berpendapat dengan redaksi lain, taklid adalah menerima ucapan orang lain atau ucapannya seorang mujtahid di mana engkau sendiri, yaitu yang muqallidnya, la tadri, engkau tidak tahu dari mana beliau itu mengambil hukum itu. Ay la ta'lam ma'khadha dzalikal qauli 'inda qalihi. Artinya bagi yang muqallid yang mengikuti pendapatnya itu dia tidak tahu gitu. Kita tidak tahu dari mana sumber pengambilan dalil dari mujtahid itu. Kita tidak tahu, yang penting kita tahu hasilnya seperti apa, kemudian kita ambil dan kita ikuti tanpa kita tahu dari mana sumber pengambilan hukum yang telah diijtihadi oleh mujtahid itu. Ya hampir sama. Fa in qulna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas ayajtahidu wa la yaqtasiru 'ala al wahyi fayajuz ayusama qabulu qawlihi taqlidan. Maka apabila kita berkata bahwasanya Nabi berkata dengan menggunakan kiasnya, yaitu kias kan berarti ijtihad, ayajtahid dengan ijtihadnya, wa la yaqtasiru 'ala al wahyi, dan tidak terkhusus pada wahyu saja. Terkadang Nabi ada yang berijtihad dengan menggunakan kiasnya. Fayajuzu ayusama qabulu qawlihi taqlidan. Maka ketika demikian, ketika kita mengatakan bahwa Nabi itu tidak semuanya dengan wahyunya, artinya di satu keadaan, di satu kesempatan Nabi pernah bersabda dengan kiasnya, maka menerima perkataan Nabi itu bisa dikatakan taklid. Lihtimali ayyakuna qalahu an ijtihadnya, karena ihtimal Nabi berkata itu dari ijtihadnya. Wa in qulna innahu la yajtahid wa inna ma yaqulu an wahyin. Tapi kalau kita ngatain sabda-sabdanya Nabi ini bukan dari ijtihad tapi dari wahyu, karena firman Allah berkata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha fala yusamma qabulu qawli taqlidan li isnadihi ilal wahyi. Karena maka tidak dikatakan sebagai taklid ketika kita menerima ucapan-ucapan Nabi yang kita kita katakan bahwa ucapan Nabi itu bukan berijtihad tapi karena dari wahyu, ya maka ketika kita menerima ucapan-ucapan Nabi yang dikatakan dari wahyu bukan dari ijtihadnya, itu tidak dikatakan taklid li isnadihi ilal wahyi. Kenapa? Karena disandarkan kepada wahyu bukan dari ijtihad. Sementara taklid itu kan menerima ucapannya seorang yang mujtahid, seorang yang berijtihad. Sementara ketika Nabi itu dikatakan perkataannya itu dari wahyu, ya berarti Nabi bukan mujtahid. Tapi ketika orang lain yang mengatakan bahwa sebagian daripada perkataan Nabi itu
hasil daripada ijtihad, maka baru boleh menerima ucapan Nabi yang seperti itu dikatakan taklid, gitu ya. Wa hadzal masalah fiha khilafun. Tapi masalah seperti ini itu masih khilaf di antara para ulama. Masalah apa? Yaitu masalah ijtihadnya Nabi. Ai masalah itu ijtihadi sallallahu alaihi wasallam. Wasahihu jawazul ijtihad. Tapi pendapat yang sahih itu mengatakan jawazul ijtihad, yaitu bolehnya Nabi berijtihad. Wa wuqu'i minhu, dan terjadinya ijtihadnya Nabi dalam realita ini. Wa alladzi raja'a Ibnul Hajib wa ghairu. Dan ini adalah pendapat yang ditarjih, yang dirajihkan oleh Ibnul Hajib dan yang lainnya. Wa qila la yajuz, dan ada pendapat lain tidak boleh. Wa qila yajuzu fil ara'i wal harub, dan ada pendapat yang memperbolehkan fil ara' dalam beberapa pendapat-pendapat saja, wal harub dan dalam masalah peperangan, yaitu dalam masalah penentuan bahasa perang itu strategi berperang. Yaitu Nabi beristihad, misalkan ini ada yang di atas gunung, ada yang di gua misalkan. Nah, itu kan tidak dari wahyu, tapi dari ijtihadnya Nabi. Itu ada yang mengatakan boleh, tapi dalam masalah-masalah strategi berperang itu. Waswabu anna ijtihadahu sallallahu alaihi wasallam la yukhti. Tapi yang benar itu, ya yang pasti adalah bahwa ijtihadnya Nabi, walaupun kita katakan Nabi itu kadang-kadang berijtihad, ya pasti ijtihadnya Nabi itu tidak mungkin salah, pasti benarnya karena maksum. Ya, ta'riful ijtihad. Kemudian ta'rif ijtihad. Walamma zakara anal ijtihad yajibu ala man ijtama'at fi syurutuhu arrafahu biqaulihi wa ammal ijtihadu ila akhirih. Setelah beliau menjelaskan mengenai ijtihad, anal ijtihad yajib, bahwasanya ijtihad itu wajib bagi seseorang yang telah terkumpul syarat-syarat ijtihad di dalamnya. Maka beliau pun berkehendak untuk menjelaskan mendefinisikan ijtihad itu apa. Ijtihad itu apa? Biqaulihi, dengan perkataannya, wa amal ijtihadu, yaitu perkataannya Imam Al-Juwaini, wa amal ijtihadu fa huwa badlul wus'i. Ijtihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan, aitamamut taqwa, yaitu sempurnanya kemampuan, yaitu mengerahkan segala kemampuannya, fi bulughil ghard, yaitu untuk sampai kepada tujuan, al maksud minal ilm li tahsili, yaitu yang untuk sampai kepada tujuan atau maksud daripada ilmu, yaitu daripada pengetahuan li tahsili, untuk bisa menghasilkan pengetahuan itu. Bi ayabzula tamama taqatihi fin nazar fil adillati syar'iyyah liyahsula azan bil hukm syar'i. Nah, sekiranya seorang mujtahid itu dia mengerahkan segala kemampuannya dalam fin nazar, yaitu dalam menganalisis, dalam menganalisa, dalam mengkaji, dalam dalil-dalil syar'i, untuk bisa menghasilkan satu pemahaman yang zon, yaitu kemungkinan besar bil hukmi syar'i, terhadap hukum syar'i. Fal mujtahidu in kana kamilal adillah fil ijtihadi allazi taqaddama dzikruhu fa huwa al mujtahid mutlaq. Maka seorang mujtahid apabila dia itu adalah seorang yang sempurna pemahamannya terhadap dalil-dalil dalam berijtihad, allazi taqaddama dzikruhu, yang telah disebutkan sebelumnya itu, ya, yang tadi banyak itu, maka dia dikatakan sebagai seorang mujtahid mutlak, seperti 4 madhab itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu adalah mujtahid yang mutlak. Artinya seorang mujtahid yang bisa menghasilkan satu kaidah, satu rumusan atau satu metodologi dalam berijtihad, tidak berpangku kepada mujtahid yang lain. Tapi kalau mujtahid madhab, dia tidak punya metode sendiri, tapi metodenya masih mengikuti kepada metode imamnya. Wadunahu, dan sebawahnya mujtahid mutlak adalah mujtahid madhab. Wa al mutamakin min ayyukhrija ad-dalil mansusun zaidan ala nusus imamihi. Itu seorang mujtahid yang mutamakin, yang menguasai atau yang mampu untuk mengeluarkan dalil-dalil yang telah dinas, yang melebihi dari nas-nas imamnya. Artinya walaupun dia itu bisa mentakhrij dalil-dalil yang telah dinas, tapi dia tidak bisa keluar dari merujuk kepada nas imamnya. Masih tetap mengikuti kepada metodologi yang digunakan oleh imamnya. Nah, yang ketiga adalah mujtahid fatwa. Wa al mujtahid al mutabahhir fi madhhabi imamihi, yaitu seorang mujtahid yang mutabahhir,
mendalami sungguh-sungguh dalam masalah madhab imamihi, itu dalam permasalahan madhab imamnya, al-mutamakin min takhriji tarjihi qaulin akhar, yang mampu untuk mentakhrij, mengeluarkan tarjih. Jadi mampu mentarjih. Tapi mampu mentarjih di sini dia mampu mentarjih pendapat-pendapat yang mungkin perlu ditarjih dari pendapat-pendapat yang telah dipendapati oleh mujtahid madhab, ya mujtahid madhab, atau bahkan mungkin mujtahid mutlak. Sehingga yang ketiga ini ya sebawahnya lah, dia hanya bisa mentarjih, hanya bisa mencari yang lebih unggulnya, tapi belum bisa berijtihad. Kalau yang kedua dia bisa berijtihad, tapi metodologinya masih menggunakan metodologinya imamnya, masih menggunakan kaidah-kaidah imamnya. Tapi kalau yang pertama tadi berijtihad, tapi menggunakan metodologi sendiri, artinya mandiri gitu. Nah kalau yang ketiga itu hanya bisa mentarjih, artinya hanya bisa mendeteksi hasil daripada mujtahid madhab dan mujtahid mutlak ini. Nah, yang mujtahid mujtahid fatwa ini, tadi sebelum mujtahid tarjih ini seperti Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, itu di bawah daripada Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang mujtahid madhab. Nah, imam yang 4 itu masuk kepada mujtahid mutlak, mujtahid yang mutlak. Fa in ijtahada kullu wahid min haula, maka apabila masing-masing daripada mujtahid itu beristihad fil furu' dalam masalah-masalah cabang, kalau masalah-masalah usul seperti arkanul Islam, arkanul iman itu kan usul. Nah, tapi kalau sudah furu' ke dalamnya, fa asaba falau ajron. Kalau benar ijtihadnya dapat 2 pahala, tapi kalau salah dapat satu pahala. 2 pahala itu 1 pahala benarnya, 2 adalah pahala ijtihadnya. Sehingga saya dengar dari senior-senior itu ya banyak kita temukan senior-senior yang munakosha, entah itu magister ataupun doktoral, itu tidak ada yang nilainya itu kecil, makbul atau jayid itu jarang. Ya paling kecil-kecilnya itu ya jayid jiddan, malah kebanyakan itu mumtaz, syarful ula gitu. Padahal ya walaupun di situ banyak kritisan-kritisan kan dari para masyayihnya, dan ternyata menurut sebagian senior yang tahu itu katanya dokter-dokter itu tidak hanya melihat daripada hasil ijtihadnya saja atau hasil daripada risalahnya saja, tapi melihat juga daripada ijtihadnya itu, kesungguhannya selama bertahun-tahun ini nulis sampai hasil jadi risalah yang bisa dimunakosah. Nah ini perlu diacungkan jempol dan itu perlu dihargai, sehingga tidak hanya hasilnya saja, risalahnya saja. Mungkin kalau hasilnya saja, risalahnya saja murni bagus hendaknya, ya mungkin ya macam-macam nilainya. Tapi di samping itu, ya itu. Tapi husnuzon kita, ya tetap senior-senior yang telah S2, S3 ya semuanya adalah orang-orang pilihan yang bukan orang sembarangan. Jadi kalau beliau itu mendapatkan nilai mumtaz, syarafullah, ya enggak aneh gitu. Artinya masuk akal juga. Wa minhum ay min ulama'ina man qala wa in ijtahada fil furu'i wa akhta'a falau ajrun wahid. Nah, ketika seorang mujtahid itu beristihad dalam masalah furu kemudian salah, falau ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala saja, yaitu pahala ala ijtihadihi, yaitu pahala kesungguhannya itu dalam beristihad. Wa sayati dalilu zalik, dan dalilnya akan disebutkan nanti. Wala itsma alaihi li khata'i ala sahih, dan tidak berdosa kalau bersalah. Ya kenapa? Karena telah beristihad, asalkan benar istihadnya, enggak sembarangan. Illa yuqassira fi ijtihadi, kecuali kalau muqassir, yaitu sembarangan dalam berijtihadnya. Seperti ketika ada ketentuan la yajuzu al-amal bil am illa ba'da taksis, dia tidak mengkaji taksisnya dulu, langsung saja mengamalkan lafaz yang am pada keumumannya. Nah, ini kan berarti taksir di situ, yang seharusnya dituntut untuk membahas, mengkaji terlebih dahulu apa mukhasisnya, tapi dilewatkan, langsung saja mengamalkan keumumannya. Maka ini taksir. Nah, kalau salah ya tetap berdosa. Jadi salah tidak berdosa itu bagi yang benar-benar telah ijtihad dengan ijtihad yang benar. Fayasam li taksirihi wifaqan, maka dia itu berdosa karena taksirnya itu, karena sembrononya itu, karena kesembarangannya itu.
wifaqan, sepakatan ulama seperti itu. Wa minhu ay min ulama'ina man qala kullu mujtahidin fil furu' allati la qati'a fiha. Di antara daripada ulama kita ada yang berpendapat bahwa setiap mujtahid furu', ya mujtahid yang beristihad dalam masalah-masalah furu' allati la qati'a fiha, yang tidak ada dalil qat'inya. Jadi dalil itu kan ada dalil subut, ya. Qat'iyyus subut wa qat'iyyus subut, ada yang zanniyus subut. Ada yang qat'iyyud dilalah, ada yang zanniyatud dilalah. Tapi yang mukhtalafu fi atau yang masih diperselisihkan itu adalah dalil-dalil yang zanniyu dilalah. Walaupun qat'iyyus subut itu subutnya yaitu wurud, atau istilah lain, redaksi lain di kitab lain wurud. Qat'iyyatul wurud, ada yang zanniyatul wurud. Qat'iyatul wurud ya Al-Qur'an ini qat'iyatul wurud. Karena sampainya Al-Qur'an dari Nabi sampai ke kita itu ya qat'i gitu. Dari jalur yang mutawatir, atau hadis-hadis yang sahih yaitu hasan, itu yang yang qat'i juga gitu, qat'iyatul wurud. Tapi untuk dilalahnya, lafadznya itu ada yang qat'iyatud dilalah, ada yang zanniyatud dilalah. Qat'iyatud dilalah ya yang pasti petunjuknya, yaitu yang la yahtamilu illa ma'nan akhar wa huwa an-nas awil mubayyan. Tapi kalau yang masih ihtimal kepada makna yang lain, seperti yang pembahasan sebelumnya, ada yang mujmal, ada yang zahir, ada yang muawwal, itu zanniyud dilalah. Itu yang zanni dilalahnya. Tapi kalau yang qat'iyatu dilalah, misalkan faliz zakari mislu hazil unsayain, jelas kan isim adad, dan di situ hukum mengenai warisan qat'iyatu dilalah, sehingga ulama tidak berselisih pendapat. Yang berselisih pendapat itu mengenai masalah-masalah yang zonni. Nah, kalau masalah-masalah yang zonni, yang ihtimal kepada makna yang lain, maka di situ tempatnya ulama berselisih. Ya. Kayak sana misalkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Nah, itu yang masyhur quru, ya itu kan ihtimal kepada makna lain, bisa kepada makna tuhar, bisa kepada makna al-haid. Maka di sini berarti tidak dikatakan qat'iyatud dilalah, tapi zanniyatud dilalah. Wa fihi mahalul ijtihad atau mahalun nazar indal ulama. Itu musibun. Wa minhum ay min ulama'ina man qala kullu mujtahidin fil furu' ay allati la qati'a fiha musibun. Setiap seorang mujtahid dalam masalah furu', dalam masalah cabang yang tidak ada dalil qat'inya, yaitu qat'iyatud dilalah wa qat'iyatus subut wa qat'iyatud dilalahnya, itu musibun, itu benar semua. Binaan ala anna hukmullahi ta'ala fi haqqihi wa haqqi man qalladahu ma adda ilaihi ijtihadahu. Kenapa kok dikatakan benar, bisa dipastikan benar? Karena binaan, karena didasarkan pada keyakinan atau pada prinsip bahwa hukumnya Allah dalam haknya seorang mujtahid atau haknya seorang muqallid, itu yang namanya hukumnya Allah adalah ya sesuatu yang dihasilkan dari ijtihadnya mujtahid. Itu yang menjadi haknya haknya seorang mujtahid dan haknya seorang muqallid dari hukum-hukumnya Allah itu adalah hasil ijtihadnya, bukan benar salahnya di hadapan Allah, bukan. Kalau benar dan salahnya di hadapan Allah itu hadapan Allah, itu urusan Allah di sana. Tapi yang menjadi haknya seorang mujtahid dan seorang muqallid mengenai hukum Allah itu adalah ya segala sesuatu yang telah dihasilkan dari ijtihadnya. Kalau sudah benar ijtihad, maka hasilnya itu adalah ya hukum Allah yang bisa kita amalkan itu. Sehingga ketika seorang itu mujtahid, seorang itu ijtihad dalam masalah cabang yang tidak ada dalil qat'inya, sudah bisa dikatakan benar. Karena apa? Karena yang dikatakan dengan hukum Allah menurut seorang dalam haknya seorang mujtahid dan muqallid itu adalah ma'addahu ilai ijtihadun, yaitu hasil ijtihadnya itu apa yang dihasilkannya. Wa hadza qaulu Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, dan ini adalah Abil Hasan Al-Asy'ari, ya. Abil Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq Asy-Syair bi Abil Hasan Al-Asy'ari, yaitu muassis madhab Al-Asy'ariyah. Wa hadza qaulu Syekh Abil Hasan wal Qadi Abi Bakar Al-Baqilani minal Malikiyah wa ghairihima. Wal manqul an Malik anal musib wahid. Namun yang dinukil, yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa yang benar itu ya satu. Orangnya yang benar itu ya satu, salah satunya itu
Enggak semuanya benar. Jadi orang-orang berijtihad ya ada yang benar, ada yang salah. Ya berarti ya yang benar itu ya satu, enggak semuanya. Tapi kalau menurut yang pertama kan semuanya yang benar, baik yang salah maupun yang benar, semuanya benar. Karena apa? Karena hukum Allah bagi haknya seorang mujtahid dan muqallid adalah apa yang dihasilkan dari ijtihadnya, walaupun hasil ijtihadnya itu benar ataupun hasil ijtihadnya itu salah, yaitu adalah hasil ijtihadnya, maka itu dikatakan benar menurut yang pertama. Wa amal furu' allati fiha qati'un min nasin aw ijma'in fal musibu fiha wahidun wifaqan. Tapi dalam masalah furu' yang di situ ada dalil qat'inya, ya baik nas ataupun ijma', maka yang benar itu adalah satu saja. Fa in akhta'a fiha al-mujtahid li 'adami wuqu'i 'alaihi lam ya'tham 'alal ashab. Tapi kalau salah dalam berijtihadnya karena tidak terjadi, misalkan, ya maka lam ya'tham 'alal ashab, maka tidak berdosa menurut qaul yang ashab. Bahkan mendapatkan pahala, tapi pahala ala ijtihadihi, ya. Wala yajuzu ayyuqala kullu mujtahidin fil usul al-kalamiyah ayil aqaid ad-diniyah musibun. Tidak diperbolehkan kita katakan bahwa setiap seorang mujtahid dalam masalah usul al-kalamiyah, ilmu aqaid ad-diniyah, masalah-masalah akidah itu bisa dikatakan benar semua. Kenapa? Karena kalau kita katakan semua orang yang berijtihad dalam masalah usul itu benar semua, maka berarti kita telah membenarkan kelompok-kelompok yang sesat. Kenapa? Karena masalah akidah banyak sekali kelompok-kelompok yang sesat. Li'anna zalika yu'addi ila taswibi ahli dhalalah minan nasara. Karena ketika kita membenarkan semua orang yang mujtahid dalam masalah akidah, maka berarti kita telah membenarkan ahli dhalalah minan nasara al-qailina bitatslis, yang mengatakan Tuhan itu 3, ayah, ibu, anak, wal majusi al-qailina bil aslaini, atau orang majusi yang mengatakan bahwasanya alam ini ya disebabkan adanya 2 asal, yaitu an-nur wa zulma, yaitu cahaya dan kegelapan. Wal kufar fi tafhimi tauhid wa bi'atsatir rusul wal ma'ad fil akhirah. Dan seorang kufar yaitu membenarkan pendapatnya orang kafir dalam memahami tauhid, ya fi tafhimi tauhid wa bi'atsatir rusul wal ma'ad fil akhirah. Yaitu fi nafihim, fi nafihim at-tauhid, di dalam menafikannya orang kafir, menafikan tauhid, yaitu tidak meyakini Allah satu esa, wa bi'atsatir rasul wal ma'ad fil akhirah, diutusnya rasul dan hari kembalinya umat manusia di akhirat nanti. Wa huwa min atfil 'am 'alal khas. Nah, qauluhu wal kufar, nah wal kufar di sini ini berarti min atfil 'am 'alal khas. Ini termasuk daripada pengatofan lafaz yang am, al kufar ini am diatofkan kepada yang khas, yaitu khasnya apa? Yaitu al majus wan nasoro. Karena apa? Karena al majus wan nasoro itu minal kafirin. Berarti wal kufar ini berarti pengatofan al kufar kepada al majus wan nasoro ini min atfil am alal khas, yaitu pengatofan lafaz yang am kepada lafaz yang khas. Wa kadzalika qauluhu wal mulhidin, demikian pun perkataan beliau wal mulhidin itu pun termasuk dalam kategori min atfil am alal khas. In urida bil ilhad ma'nahu al-lughawi wa huwa mutlaqul mail al haq. Itu pun apabila yang dikehendaki daripada ilhad adalah makna lughawinya, yaitu mutlaqul mail anil haq, yaitu mutlaknya kita berpaling atau condong berpaling dari kebenaran. Jadi berpaling daripada kebenaran secara mutlak, ya berarti kan mencakup al-majusi, mencakup juga an-nasoro, mencakup juga al-kufar, itu semuanya kan orang-orang yang berpaling secara mutlak dari kebenaran. Tapi wa in urida bil mulhid, itu istilahan wa man yad'i annahu min ahli millatil Islam wa yasturu anhu ma yunafihi kal mu'tazilah wa nahwihim fi nafihim sifatillahi ta'ala kal kalam wa khalqillah li af'alil ibad wa kauni mar'iyan fil akhirah wa ghairi dzalik falaysa min atfil 'am 'alal khas, tapi malah min atfil khas 'alal 'am nantinya. Tapi kalau yang dimaksud daripada mulhidin itu adalah istilah, ya, mulhid yang istilahi, yaitu orang yang mengaku bahwa dia termasuk daripada ahli Islam, termasuk daripada agama Islam, tapi kemudian keluar dari dirinya sesuatu yang menafikan keislamannya. Orang ngaku Islam tapi melakukan sesuatu yang menafikan keislamannya. Misalnya kalau Mu'tazilah wa nahwihim, yang mana Mu'tazilah dan yang lainnya itu menafikan sifat-sifat Allah, tidak mempercayai adanya sifat-sifat Allah seperti kalam. Allah itu tidak punya sifat kalam, tidak mutakalim. Nah, ini kan berarti dia ngaku Islam tapi melakukan sesuatu yang dapat menafikan keislamannya itu. Wa khalqillah li af'alil ibad, atau menafikan Allah membuat af'alul ibad. Jadi af'alul ibad itu ya af'alnya ibad sendiri, bukan af'alnya Allah.
Jadi ketika kita melakukannya itu adalah murni perbuatan kita. Tapi kalau kita kan ahli sunnah bahwa af'alul ibad juga merupakan ciptaan Allah juga. Wa kauni mar'iyyan fil akhirah, dan menafikan Allah itu dilihat di akhirat wa ghairi dzalik. Nah, kita kan meyakini bahwa Allah itu akan dilihat di akhirat nanti sebagaimana kita melihat sinar rembulan di malam hari yang begitu terang terang benderang. Nah, Allah pun akan bisa dilihat seperti itu. Falaisa min atfil am alal khawas. Maka di sini berarti tidak termasuk daripada atful am alal khawas, tapi malah justru mungkin min atfil khas alal am. Itu kalau misalkan tapi dia tidak kufar, dia orang-orang Islam ya. Berarti ya tidak termasuk min atfil khas juga, min atfil khas alal am. Yang jelas tidak termasuk min atfil am alal khas. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu' musiban qaulu sallallahu alaihi wasallam wa man ijtahada wa asaba falahu ajrun wa man ijtahada wa akhta falahu ajrun wahid. Dalil orang yang berkata bahwa tidak setiap mujtahid dalam furu' itu benar adalah sabdanya Nabi, yaitu man ijtahada wa asaba falahu ajrun. Barang siapa yang beristihad kemudian benar istihadnya maka dapat 2 pahala. Wa man ijtahada wa akhta falahu ajrun wahid. Namun kalau dia beristihad kemudian salah maka dapat 1 pahala. Berarti kan di sini ada kemungkinan salah. Artinya tidak semuanya benar. Ruwa Syekhun wa lafzul Bukhari. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Diriwayatkan oleh Syekhun, yaitu Bukhari Muslim. Wa lafzul Bukhari, dan lafaz Bukhari itu menggunakan redaksi idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Ketika seorang hakim menghukumi sesuatu kemudian beristihad, kemudian istihadnya itu benar maka mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun wahid. Ketika dia menghukumi sesuatu dan beristihad kemudian istihadnya itu salah maka mendapatkan 1 pahala. Zakarahu fi kitabil i'tisam wa lafdzu Muslim mithlu. Lafadznya Muslim itu sama seperti lafadznya Bukhari. Illa annahu qala, hanya saja lafadznya Muslim itu ada tambahan fajtahada tsumma asaba. Itu kalau lafadznya Muslim itu menggunakan redaksi fajtahada summa asoba, bukan fa pakainya, tapi summa asoba ila akhirih. Zakarahu fi kitabil qada. Wa wajhud dalil minal hadis anna nabiy khata'a taratan wa sawwabahu ukhra. Wa wajhud dalil minal hadis. Nah, wajhud dalil daripada hadis, artinya wajhud dalil dari mana kita bisa mengambil pemahaman bahwasanya tidak semua mujtahid itu benar. Dari hadis-hadis yang di atas itu, dari mana kita bisa memahaminya? Nah, ini dari sudut ini nih, kita memahami bahwasanya tidak semua mujtahid itu benar. Itu kita lihat annan nabiyya khata'a al mujtahid. Dalam hadis-hadis yang di atas tadi kan Nabi menyalahkan seorang mujtahid, artinya menganggap salah. Tidak semuanya Nabi menganggap benar. Nabi menganggap salah seorang mujtahid di satu keadaan dan menganggap benar di keadaan yang lain. Berarti di sini menunjukkan bahwa seorang mujtahid itu tidak semuanya benar. Ada yang benar, ada yang salah. Fa in qila qawluhu fil hadis man ijtahada a'am min ayyakuna kamilal alat fi ijtihadi aula. Maka apabila dikatakan qawluhu fil hadis, ucapan Nabi dalam hadis man ijtahada itu a'am. Ya fa in qila qawlu fil hadis min ijtihada a'am min ayyakuna kamil alat fi ijtihadi aula wal musannif khassahu bi kaunihi kamilal alat. Maka apabila dikatakan bahwa perkataannya Nabi dalam hadis man ijtihada itu kan lebih umum, man ijtihada siapapun yang berijtihad itu kan umum daripada apa? Umum baik itu dia kamilul alat ataupun yang ghairu kamilul alat itu kan umum. Tapi kenapa yang dulu disyaratkan harus kamilal alat? Katanya seorang mujtahid itu syaratnya harus kamilal alat. Tapi Nabi di sini katakan man ijtahada. Berarti seorang mujtahid itu tidak harus kamilal alat karena buktinya Nabi bersabda pakai yang lebih umum yaitu man ijtahada, bukan man ijtahada kemudian ditambahi dengan alatika anak kamilal alat misalkan. Ada kait kamilal alat yang tidak ada. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau dikatakan seperti ini bahwa ucapan Nabi dalam hadis man ijtahada itu lebih umum dari makna kamilal alat, dari keberadaan seorang mujtahid itu kamilal alat fi ijtihadi ataupun tidak kamilal alat, maka fal musannif khassahu bi kaunihi kamilal alat. Maka musannif mentaksis dengan kamilal alat. Berarti mujtahid yang dimaksud oleh Nabi itu adalah seorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan, yang salah satu persyaratannya adalah kamilal alat itu.
Fal jawabu wallahu alam anna man lam yakun kamilal alat fi ma ijtahada falaysa min alil ijtihad wa fardhi. Fal jawab maka jawabannya begini. Ya, karena telah ditahsis Nabi itu, maka orang yang bukan kamilal alat, ya orang yang tidak kamilal alat dalam ijtihadnya, maka dia tidak termasuk dalam ahli ijtihad. Ya, andaikan misalkan ada seperti ini, mafaradahu at-taqlid fa huwa mu'tadin bi ijtihadihi. Bi ijtihadi fa yakun atiman ghairu ma'jurin. Fa huwa mu'tadin bi ijtihadi, maka dia berarti mu'tadin, orang yang apa? Orang yang bahasanya apa? Orang yang salah lah, orang yang melewati batas itu ya berarti ya enggak benar, ada cacat yang dilakukannya. Fawa mu'tadin bijtihadi, maka dia salah ataupun sedikit kurang sempurna dalam ijtihadnya. Fayakunu atiman ghairu ma'jurin, maka dia berdosa, tidak mendapatkan pahala, Wallahu alam. Karena apa? Yaitu karena taksirnya apa? Karena tidak kamilal alat. Sementara syaratnya itu harus kamilal alat. Wa waqa'a al-hadisul mazkur fi riwayati 'inda al-hakim bilafzi idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid fa in asaba falahu asratu ujur. Kemudian ada hadis wa waqa'a al-hadis al-mazkur fi riwayati 'inda al-hakim. Jadi dalam riwayat hakim itu hadis menggunakan redaksi idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ketika seorang hakim berijtihad kemudian salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Fa in asaba falahu asratu ujur. Maka apabila benar ijtihadnya mendapatkan 10 pahala. Wa qala sahihul isnad wa hadza ma yasarallahu subhanahu wa ta'ala jam'ahu fi syarhil waraqat. Ini adalah apa yang telah Allah mudahkan bagi kami yang menulisnya, yaitu musannif, dalam mengumpulkan syarah waraqat ini, yaitu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini Al-Maliki fi syarhil waraqat, dalam mensyarahi kitab waraqat. Ja'alallahu zalika khalisan liwajhillahil karim. Semoga Allah menjadikan itu semua murni, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, mendapatkan niat yang tulus, wa nafa'a bihi fil hayati wa ba'dal mamat, dan semoga bisa bermanfaat bagi beliau baik dalam hidupnya maupun dalam setelah wafatnya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'awat. Sungguh Allah zat yang maha mendengar, yang dekat dan mujibud da'awat. Wa na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Na'udzubillah, kita semoga terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, wa du'ain la yasma', dan doa yang tidak la yusma', yang tidak didengar, wa nafsin la tashba', dan hati yang tidak penuh, tidak kenyang, artinya yang tidak diisi dengan iman, yang tidak kenyang. A'udzubika Allahumma min syarri haulail arba'. Kita menjaga diri ataupun a'udzubika Allahumma min syarri haulail arba'. Ya, kita meminta perlindungan dari Allah dari kejelekan-kejelekan yang 4 itu tadi. Ilmun la yanfa', qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma', wa nafsin la tashba'. Wa nas'alullah ta'ala al-azim bijahi nabiyil karim ayyusliha fasada qulubina. Semoga memberikan kemaslahatan, membaikan hati-hati kita yang rusak, wa yuwaffiqana lima yurdi anna, dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan apa-apa yang Allah ridhoi kepada kita. Karena orang sudah mendapatkan taufik itu ya gampang mudah untuk melakukan apapun yang diridhoi oleh Allah, yaitu khalqu qudrati ta'ati fil abdi wa tashil sabilal khairi ilaihi. Ya, untuk diajak ke sini gampang, diajak ke situ gampang. Yang dilihat itu bukan siapa yang ngomongnya, tapi apa yang diomongkannya itu. Karena dia telah mendapatkan taufik hidayah, petunjuk, yaitu nur Muhammadi yang telah ditanamkan dalam dirinya itu. Wa yaghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa walidihim wa liikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa liman wasana bid-du'a wa li jami'il muslimin, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, keluarga saudara-saudara kita, ashabina, teman-teman kita, wa ahbabina, ahbab kita, dan semua orang-orang yang mewasiatkan kepada kita dengan doa. Wali jami'al muslimin, dan semua umat Islam, amin ya rabbal alamin.
Walhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salamun ala ibadilladzina astafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadratur rahim bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila rawaisy mu'allif hadzal kitab al-Imam al-Mu'allif faqih al-usuli al-wali al-sulih bi Abdullah Muhammad Ru'aini al-Maliki. Allahumma nas'aluka an taftaha qulubana wa an tuwasi'a arzaqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi mardana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah wa an tarzuqana fahman nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin fa akrimna bi nur fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa ansur alaina min khazin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa ansur alaina min khazin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna qulubana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi barakati khatmi hadzal kitab wa bi barakati mu'allifihi wa bi barakati syarihi wa syurrahihi. Inna nas'aluka ya Allah 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi wa fa'alna wa rafatina ma khalaqana bil hilmi wa sahilana abu rahmatin wa sallallahu alaina min khazin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa haram wa ziyarata qabri nabi Muhammad alaihi salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ittiba'an li masyayikhina, baca itu ya, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbul alamin. Ya, saya pribadi mohon maaf kalau banyak kekurangan dan barangkali ada yang salah, ya mohon tinggal dibeneri ya, tinggal ditasihkan. Semoga kalau ada yang salah ya falahu ajrun wahid. Kalau benar ya falahu ajrun. Toh saya juga salah benar nggak disengaja. Memang berusaha untuk
untuk menyampaikan yang benar, yaitu dengan panduan syarahnya, hasiahnya. Ya, semoga